Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Bertemu lagi dengan Ibu Siti Komsatun. Beberapa menit ke depan Ibu akan menemani kalian untuk belajar matematika. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ini kelanjutan dari video yang telah lalu ya. Kalau kemarin kita belajar tentang menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel, kalau sekarang kita akan belajar menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi apa perbedaan antara pertidaksamaan dengan sistem? Jadi kalau pertidaksamaannya hanya ada satu. Namun kalau sudah dikatakan sistem, itu artinya di dalam soal tersebut terdapat dua pertidaksamaan atau lebih. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, terdapat sistem pertidaksamaan, yaitu yang pertama X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 8. Kemudian pertidaksamaan yang kedua adalah 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Ini disebut dengan sistem karena terdiri dari dua pertidaksamaan. Kita jawab. Yang pertama kali adalah kita merubah pertidaksamaan ini menjadi bentuk persamaan, maka menjadi X ditambah 4Y sama dengan 8. Kita hanya merubah tandanya saja, tadinya kurang dari menjadi sama dengan. Kemudian langkah yang kedua adalah kita menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Sama seperti video yang telah lalu, yaitu dengan cara tabel bantuan ya. Yang pertama ada X, ada Y, dan yang bawah adalah X, Y. Oke, jika X-nya adalah 0, maka caranya adalah X-nya kalian tutup. Maka akan didapat 4Y sama dengan 8. Kita hanya membutuhkan Y-nya saja, nilainya saja, maka 4-nya harus dihilangkan dengan cara dibagi 4. Sebelah kiri dibagi 4, sebelah kanan juga dibagi 4. Maka 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. 2 ditulis di sebelah Y. Kemudian X, Y maka menjadi titik koordinatnya adalah 0,2. Ya, membacanya dari atas ke bawah, bukan ke samping tapi ke bawah. Kemudian kita akan menentukan titik potong sumbu X, yaitu dengan bantuan Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, maka 4Y-nya ditutup sehingga tersisa X sama dengan 8. Sehingga kotak yang X ini nilainya adalah 8. X, Y-nya menjadi 8,0. Setelah kita dapatkan dua titik potong ini, kemudian kita gambar di grafiknya. Yang pertama 0,2 artinya X-nya 0, Y-nya 2. X-nya 0, Y-nya 2, maka titiknya di sebelah sini. Kemudian yang kedua adalah 8,0 artinya X-nya 8, Y-nya 0. X 8, maka di sini. Ya. Kemudian dari kedua titik ini kita tarik garis lurus. Nah, garis ini adalah garis milik X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 8. Kalian masih ingat cara cepat yang kemarin kita belajar? Yaitu jika ada tanda kurang atau kurang dari sama dengan, maka arsirannya mendekati 0,0. Namun jika tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka arsirannya menjauhi 0,0 dengan syarat konstantanya adalah positif. Di soal ini tandanya adalah kurang dari sama dengan, maka arsirannya mendekati 0,0 atau arsirannya di sebelah kiri garis. Ini garis di sebelah kirinya berarti ke sini ya. Ini adalah arah arsirannya, atau kalau yang kemarin yang diarsir itu yang dijadikan oleh HP atau himpunan penyelesaian. Namun sebelum kita ke HP, kita lanjutkan ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Kita rubah ke dalam bentuk persamaan menjadi 2X ditambah Y sama dengan 4. Kemudian kita tentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y dengan tabel bantuan. Yang pertama ada X, Y, dan X, Y.
Jika X-nya 0, maka 2X-nya kita tutup sehingga didapat Y sama dengan 4. Maka ditulis 4-nya, kemudian X, Y menjadi 0,4. Kemudian jika Y-nya 0, maka Y-nya kita tutup. Maka didapat 2X sama dengan 4. Maka X sama dengan 4 dibagi 2. Jadi cara cepatnya adalah bagian kanan dibagi dengan bagian yang kiri. Konstanta dibagi dengan koefisien miliknya X. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Maka titik koordinatnya menjadi 2,0. Akan didapat yang pertama 0,4, X-nya 0, Y-nya 4, Y 4, maka di sini titiknya. Kemudian yang kedua 2,0, artinya X-nya 2, Y-nya 0, X 2, maka di sini titiknya. Kemudian kedua titik ini kita tarik garis lurus. Garis ini adalah miliknya 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Lihat tandanya kurang dari sama dengan, maka arah arsirannya mendekati 0 atau di sebelah kiri dari garis. Ini garisnya sebelah kiri berarti arahnya ke sini ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaiannya? Untuk sistem HP-nya diambil dari daerah yang dilewati oleh dua arsiran ya. Karena di sini hanya ada dua pertidaksamaan, maka yang daerah yang dilewati oleh dua arsiran yang berwarna coklat dan arsiran yang berwarna merah ya. Ternyata daerah yang dilewati oleh dua arsiran adalah daerah sebelah sini. Maka ini disebut dengan HP ya. HP-nya adalah di bagian ini yang Ibu sorot ya. Sini. Ya, ini adalah bagian dari HP. Oke. Setelah itu kita lanjut ke soal yang kedua, contoh soal yang kedua. Ada 4 pertidaksamaan, yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita langsung jawab saja ya. Yang pertama dulu kita tulis, yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 6. Sama seperti tadi, kita rubah ke dalam bentuk persamaan menjadi X ditambah Y sama dengan 6. Kemudian dibuat tabel bantuan ada X, Y, dan X, Y. Jika X-nya 0, maka X yang ini ditutup, sehingga didapat Y sama dengan 6, 6-nya tulis di sebelah sini, kemudian titik koordinatnya menjadi 0,6 dari atas ke bawah. Kemudian jika Y-nya diganti 0, maka Y yang ini kita tutup, akan tersisa X sama dengan 6. Maka 6-nya taruh di atas, kemudian titik koordinatnya menjadi 6,0. Setelah itu kita gambar grafiknya. Yang pertama adalah 0,6, artinya X-nya 0, Y-nya 6, Y6 di sini. Kemudian yang kedua adalah 6,0, artinya X-nya 6, Y-nya 0. X-nya X6 di sini. Nah, kedua titik ini kita tarik garis lurus. Garis ini adalah milik pertidaksamaan X ditambah Y kurang dari sama dengan 6. Perlu diingatkan kembali, kalau kurang dari sama dengan berarti arah arsirannya mendekati 0,0 atau di sebelah kiri garis. Ini garis, sebelah kirinya berarti ke sini ya. Oke, setelah itu kita ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 6. Menjadi 2X ditambah Y sama dengan 6, kemudian menggunakan tabel bantuan, ada X, ada Y, ada X, Y. Jika X-nya 0, maka 2Y-nya kita tutup, akan tersisa Y sama dengan 6. 6-nya tulis di sebelah Y ya. Kemudian X, Y-nya menjadi 0,6. Kemudian jika Y-nya 0, maka Y-nya kalian tutup, menghasilkan 2X sama dengan 6. Maka untuk mencari nilai X-nya, caranya adalah 6 dibagi dengan 2. 6 dibagi dengan 2 berapa? Oke, good, 3 ya. Maka titik koordinatnya menjadi 3,0. Kemudian kita gambar di grafik 0,6, X-nya 0, Y-nya 6. Y6 tetap di sini ya. Oke, kemudian 3,0, X-nya 3, Y-nya 0. X3 berarti di sini. Kedua titik ini kita tarik garis lurus. Garis ini adalah miliknya 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 6.
Tandanya lebih dari sama dengan, berarti arahnya menjauhi 0,0 atau arsirannya berada di sebelah kanan garis. Ini adalah garisnya, di sebelah kanan berarti ke atas ya. Nah, ternyata di sini tidak cukup sampai di sini ya, masih ada dua pertidaksamaan lagi, yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 atau lebih dari sama dengan 0. Yang pertama dulu, X lebih dari sama dengan 0. X berarti di sini ya. Kemudian dia dikatakan bahwa X lebih besar sama dengan 0, berarti arahnya ke sebelah kanan. Nah, seperti ini. Kemudian di sana ada lagi Y lebih dari sama dengan 0, berarti karena dia berarti memotong sumbu Y. Berarti dari garis ini yang berhimpit dengan sumbu X, dia lebih dari, maka arahnya ke sebelah atas atau sebelah kanan garis. Oke, nah dari grafik ini kalian cermati daerah yang dilewati oleh 4 arsiran ya. Arsiran yang berwarna coklat, arsiran yang berwarna biru, arsiran yang berwarna kuning, dan arsiran yang berwarna merah. Kira-kira ada di sebelah mana? Oke, untuk memudahkan kalian, Ibu berikan clue. Apakah HP-nya ada di daerah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Jadi perlu diperhatikan bahwa nomor 1 itu daerahnya ini. Dari sini ke atas, itu adalah nomor 1. Kalau nomor 2, daerah yang segitiga. Ini ke sini dan ke atas, yang segitiga ini ya. Sedangkan nomor 3 adalah daerah segitiga siku-siku, ke sini, sini, dan ke atas. Oke. Daerah yang dilewati oleh 4 arsiran. Nah, ternyata daerah yang dilewati oleh 4 arsiran adalah daerah dengan nomor 2 ya. Dapat kalian lihat di sini ada berwarna kuning, ada yang berwarna coklat, biru, dan merah. Maka daerah nomor 2 ini disebut dengan HP atau himpunan penyelesaian. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Ini adalah soalnya, kita jawab. Yang pertama, pertidaksamaan yang pertama adalah 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 24. Kita rubah ke dalam bentuk persamaan menjadi 4X ditambah 3Y sama dengan 24. Kemudian kita tentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y ya. Yang pertama, jika X-nya 0 maka 4X-nya kita tutup menjadi 3Y sama dengan 24. Maka Y-nya adalah 24 dibagi dengan 3. 24 bagi 3 hasilnya adalah 8, maka titik koordinatnya adalah 0,8. Kemudian jika Y-nya 0, maka 3Y-nya kalian tutup, akan didapat 4X sama dengan 24. Maka X sama dengan 24 dibagi dengan 4. 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6, maka titik koordinatnya adalah 6,0. Kemudian kita gambar di grafik. Yang pertama 0,8, X-nya 0, Y-nya 8. Y 8 berarti di sini. Kemudian yang kedua 6,0, X-nya 6, Y-nya 0, berarti titiknya di sebelah sini. Kemudian kedua titik ini kita tarik garis. Nah, garis ini adalah miliknya 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 24. Karena tandanya kurang dari sama dengan, maka arah arsirannya mendekati 0 atau di sebelah kiri garis, ke sebelah sini ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu 3X ditambah 5Y lebih dari sama dengan 30. Dirubah ke dalam bentuk persamaan menjadi 3X ditambah 5Y sama dengan 30. Kemudian tentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Jika X-nya 0, maka 3X-nya ditutup sehingga menghasilkan 5Y sama dengan 30. Maka Y-nya adalah 30 dibagi dengan 5. 30 dibagi 5 hasilnya 6, maka titik koordinatnya adalah 0,6. Kemudian jika Y-nya 0, maka 5Y-nya kalian tutup menghasilkan 3X sama dengan 30,
maka X adalah 30 dibagi dengan 3. 30 dibagi 3 hasilnya 10, maka titik koordinatnya menjadi 10,0. Kemudian kita gambar di grafik. Yang pertama 0,6. Berarti di sini ya. 6 adalah Y. Yang kedua 10,0. X-nya 10, Y-nya 0. Berarti di sini kedua titik ini kita tarik garis lurus. Garis ini adalah garis milik 3X ditambah 5Y lebih dari 30. Tandanya lebih dari 30 berarti arsirannya menjauhi 0 atau di sebelah kanan garis. Ini garis di sebelah kanan berarti ke arah atas. Nah, ternyata di sini masih ada lagi ya. Ada X kurang dari sama dengan 4. Oke. Ini dirubah ke dalam bentuk persamaan menjadi X sama dengan 4. X sama dengan 4. Langsung saja kita buat titiknya di sini. Kemudian karena ini hanya ada satu variabel, maka langsung kita tarik garis lurus ya. Kemudian garis ini adalah milik X kurang dari sama dengan 4. Tandanya adalah kurang dari, maka arah arsirannya mendekati 0 atau di sebelah kiri garis. Kemudian pertidaksamaan yang terakhir adalah Y lebih dari sama dengan 2. Dirubah ke dalam bentuk persamaan menjadi Y sama dengan 2. Y 2 di sini, titiknya di sini. Kemudian kita tarik garis. Nah, di sini garis ini adalah miliknya Y lebih dari sama dengan 2. Tandanya lebih dari sama dengan, maka arah arsirannya menjauhi 0 atau di sebelah ke arah atas ya, di sebelah kanan garis. Oke. Nah, setelah itu kita tentukan daerah yang dilewati oleh 4 arsiran ya, dilewati oleh tanda berwarna coklat, tanda berwarna arsiran berwarna biru, arsiran berwarna merah, dan arsiran yang berwarna kuning. Nah, ternyata daerah yang dilewati oleh 4 arsiran adalah daerah sini nih, yang Ibu sorot ya. Sebentar. Oke, dari ini ke sini, ke atas, ke sini. Bentuknya segitiga, ya. Oke, ini adalah daerah HP-nya. Oke, ini adalah contoh soal yang terakhir. Kemudian tugas untuk kalian adalah catat materi ini di buku tulis kalian. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.